Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kalian dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi yang berkaitan dengan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk SMK kelas 11. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa perlu terus dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesantosaan, dan kejayaan. Manakala kesatuan bangsa tercipta, maka kehidupan bangsa akan aman, sentosa, dan jaya. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial atau politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik. Yang pertama, negara kepulauan. Kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Substansi persatuan dan kesatuan bangsa itu terdapat sejumlah konsep dasar. Di antaranya adalah 1. Persatuan, 2. Kesatuan, 3. Bangsa, 4. Integrasi nasional, 5. Nasionalisme, dan 6. Patriotisme. Dalam perwujudan Kepulauan Nusantara ada beberapa aspek kehidupan. Yang pertama adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Di antaranya bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan bersama milik bangsa. Kemudian, kedua, bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah,
memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Ketiga, secara psikologis bahwa Indonesia harus merasa bersatu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang kelima, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi merupakan diantaranya adalah satu, bahwa wilayah kekayaan Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. Yang ketiga, bahwa kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, berkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Maksudnya bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Bangsa Indonesia yang secara sadar ingin bersatu agar hidup kokoh sebagai bangsa yang berdaulat, memiliki faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan. Di antaranya yaitu 1. Pancasila, kedua, Undang-Undang Dasar 1945, ketiga, Sang Saka Merah Putih, 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, 5. Bahasa Indonesia, 6. Sumpah Pemuda. Patriotisme merupakan salah satu unsur nasionalisme. Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Adapun ciri-ciri patriotisme yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Yang nomor 5, tidak kenal menyerah.
Adapun prinsip-prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia meliputi 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. Ketiga, prinsip kebebasan bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. 5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dalam kehidupan bernegara, dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam pasal 1 ayat 1, 2 pasal 18 ayat 1, ketiga pasal 18B ayat 2, 4 pasal 25A, 5 pasal 34 ayat 5. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya adalah yang pertama, bahwa jumlah potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Kedua, bahwa bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Ketiga, dalam pengembangan wilayah kita mempunyai konsep wawasan Nusantara. Yang nomor 4, semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Kelima, memiliki tata krama atau keramah tamahan. Yang keenam, letak wilayahnya yang sangat amat strategis. 7. Keindahan alam Indonesia tidak disangsingkan lagi. 8. Salah satu keajaiban di dunia juga ada di Indonesia, yaitu berupa Candi Borobudur dan lain-lain. 9. Wilayah Indonesia sangat luas. Yang nomor 10, tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. Adapun faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa, bahwa persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan. Yang dijalankannya begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Indonesia sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia. Suatu program pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik dan mencapai suatu keberhasilan jika kondisi negara terpecah belah atau tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara warga negaranya. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan negara kita. Adapun ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu 1. Adanya Sumpah Pemuda, 2. Pancasila, 3. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia.
Perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, dan sebagainya dapat dipersatukan dengan menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga faktor tersebut. Sehingga pada akhirnya nilai-nilai tersebut akan memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia, yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda terkandung nilai utama, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa telah menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Sedangkan Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Artinya, nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu suku saja. Nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu saja. Akan tetapi, nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila dimiliki dan digunakan oleh semua unsur bangsa Indonesia. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat dipersatukan, salah satunya dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga jika nilai-nilai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika selalu dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Sedangkan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diantaranya yang pertama, adanya kebinekaan atau keberagaman bangsa Indonesia. Kedua, geografis. Ketiga, munculnya gejala etnosentrisme. Yang nomor 4, melemahnya nilai budaya bangsa. Nomor 5, karena adanya pembangunan yang tidak merata. Sedangkan perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dalam perilaku sehari-hari. Para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia itu harus berketuhanan, berperi kemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan, demokratis, menjunjung tinggi musyawarah dalam mencapai mufakat dan berkeadilan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Karena nilai-nilai Pancasila harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga keutuhan negara. Kedua,
Nilai-nilai Pancasila dapat kita amalkan dengan cara hidup rukun antar sesama. Yang ketiga, kerukunan merupakan modal utama dalam menjaga keutuhan negara. Yang keempat, sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Demikianlah tadi pembahasan materi dari Ibu. Selanjutnya Ibu berharap kalian bisa latihan untuk sebagai evaluasi ataupun untuk pemahaman yang Ibu berikan tadi. Silahkan kalian nanti untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ya. Jadi kalian nanti untuk mencari konsep dasar baik tentang persatuan, kesatuan, bangsa, integritas nasional, nasionalisme ataupun patriotisme. Oke. Demikianlah untuk pemahaman materi yang berkaitan dengan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.